Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah yakni Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan masuk di materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai staf fundamental norma. Kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 dengan mempelajari tren global. Pembukaan konstitusi di dunia ada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi pembukaan konstitusi yang menjadi tren global. Kedua, bagaimana kedudukan dan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Artikel ini memperoleh kesimpulan pertama. Terjadi tren global kedudukan hukum pembukaan konstitusi. Tidak hanya sekedar simbolis pembukaan yang berisikan sejarah, sumber kedaulatan, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara maupun identitas nasional, melainkan berkembang menjadi interpretatif dan substantif sebagai dasar pengujian maupun penerapan hukum. Pembukaan konstitusi juga memiliki fungsi sosial sebagai alat pemersatuan, namun terkadang juga dapat menjadi alat pemecah. Kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan hukum tidak hanya seremonial, melainkan interpretatif dan substantif. Dalam pengujian normal di MK dan MA, serta berbagai kebijakan yang harus merujuk pembukaan lebih khusus Pancasila. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 dalam tertib hukum. Pembukaan Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia sebagai suatu dokumen negara merupakan monumen keberhasilan perjuangan pendirian bangsa dalam menyusun negara Republik Indonesia yang merdeka. Pembukaan Undang-Undang 1945 terletak dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan memuat sejarah perjuangan, pernyataan kemerdekaan, serta tujuan berdirinya negara. Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan implementasi pembukaan Undang-Undang 1945. Sebagaimana diketahui bahwa selain letaknya sebagai bagian dari konstitusi negara Republik Indonesia, muatan yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang 1945 juga ini tidak kalah penting dalam penyelenggaraan kehidupan negara yang merdeka. Dalam konteks teori Hal Carlson, pembukaan lebih tepat diklasifikasikan sebagai norma dalam sudut pandang staf fundamental normal. Hans Navier, pembukaan 1945 lebih tepat diklasifikasikan sebagai staf Grundgesetz dalam sudut pandang teori sumber hukum. Pembukaan Undang-Undang Negara 1945 kedudukan sebagai
Sumber hukum materi dalam pengertian substansi yang dirumuskan selanjutnya dalam pengertian bentuk hukumnya. Pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 dapat dikualifikasikan sebagai hukum formal internasional. Pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945 adalah dengan menepati nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang NKRI 1945. Sebagai sumber inspirasi, sumber rujukan dan kaidah penilaian atau norma kritik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia. Adapun syarat tertib hukum yang dimaksud adalah meliputi adanya kesatuan subjek yang yaitu petugas yang mengadakan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu pemerintah Republik Indonesia. B. Adanya kesatuan asas kerohanian yang merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum. Adanya dasar filsafat negara Pancasila sebagai tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945. Bagian C. Adanya kesatuan daerah terpenuhi oleh kalimat seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. D. Adanya kesatuan waktu menunjukkan bahwa saat mulai berdirinya NKRI yang disertai dengan suatu tertib hukum sampai seterusnya kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai staf fundamental norma. Pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau staf fundamental norma. Artinya, pembukaan Undang-Undang 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Sumber hukum tertinggi lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang 1945. Unsur-unsur mutlak dari pokok kaidah negara yang fundamental antara lain sebagai berikut. Bagian A. Menurut sejarah, terjadinya pembukaan Undang-Undang 1945 ditentukan oleh pembentuk negara dan terpisah dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Bagian B. Dari segi isinya, pembukaan Undang-Undang 1945 memuat dasar-dasar pokok negara. Yang pertama, dasar tujuan negara, baik tujuan maupun tujuan khusus, termasuk pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang 1945. Negara perhatikan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, bentuk negara. Yang keempat, dasar filsafat negara, asas kerohanian negara. Tersimpul dalam rumusan Pancasila pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. C. Menurut prinsip hukum, pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan hukum yang tepat, tidak bisa diubah-ubah
karena makna kandungan pembukaan Undang-Undang 1945 adalah pokok-pokok pembentukan negara dan pemerintah Indonesia. Bagian D. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasalnya. 1. Terpisah dan sebagai pokok kaidah negara fundamental serta lebih tinggi dari batang tubuh dalam hal tertib hukum Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dialjabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan menguasai hukum-hukum negara yang baik tertulis Undang-Undang 1945 maupun tidak tertulis konvensi. Meskipun pembukaan Undang-Undang 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari batang tubuhnya, tetapi tetap berkaitan dengan batang tubuhnya.